Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan tutorial pengajaran metode Asyikul Quran, yaitu metode 6 jam bisa menerjemah Al-Quran dengan nahwu, shorof, dan iqlal. Kita harus meyakini sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Al-Quran itu mudah untuk difahami, mudah untuk dipelajari, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qamar yang berbunyi walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mempelajari Al-Quran? Jadi Al-Quran itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah untuk dipelajari. Di dalam surat Al-Qamar itu ada lam taukid, ada qad taukid. Berarti benar-benar sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Fahal min mudzakir, maka adakah orang yang mau mempelajari Al-Quran? Dan ayat ini diulangi 4 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qamar, yaitu ayat 17, 22, ayat 23, dan ayat 40. Ayat ini diulangi 4 kali. Berarti Al-Quran itu sungguh benar-benar mudah untuk dipelajari. Oke, kembali lagi metodenya, tutorial metode Asyikul Quran. Di sini ada 2, di sini ada surat dan grammarnya, dan di sini ada kamus. Sebelum kita menerjemah, tata letaknya juga kita harus menatanya. Misalnya ini kita akan menerjemah surat An-Nas, maka kita letakkan kamus An-Nas di samping suratnya. Ini kamus, ini suratnya. Oke, caranya hanya ada 3. Yang pertama, melihat maknanya pada kamus. Yang kedua, melihat grammar yang masuk. Yang ketiga, baru menerjemah. Nah, jadi sebelum menerjemah kita harus melihat maknanya pada kamus. Jika ada grammar yang masuk, kita melihat grammar yang masuk, kemudian menerjemah. Contoh, kita lihat dari sini dulu. Suratun Nas. Kita menerjemah per kata. Suratun Nas, kita terjemah dulu. Surah, di dalam kamus disebutkan surah jim suwar, artinya surat. Jadi yang paling tepat ini adalah yang paling pas. Makna yang paling pas. Nas di sini, nas manusia. Suratun Nas berarti artinya surat manusia. Sangat mudah. Lalu kita menerjemah kul. Apa yang pertama? Melihat maknanya pada kamus. Kita lihat maknanya. Di sini artinya berkata. Berkata. Lalu ada grammar yang masuk. Melihat grammar yang masuk. Di sini ada grammar yang masuk. Jika ada angka di bawah berarti ada grammar yang masuk. Jika tidak ada angka di bawah maka tidak ada grammar yang masuk. Jadi langsung diterjemah tanpa melihat grammar. Apa grammar yang masuk? 1, 2, 3. Di sini ada grammar. 1, 2, 3. Kita baca. Kata kedua yang yaknya dibuang atau diganti dengan hamzah wasol, maka berubah bermakna perintah atau diberi imbuhan maknalah. Maka di sini yang pantas, di sini artinya berkata, diimbuhi maknalah. Berarti yang pas adalah berkatalah, menjadi perintah. Yang kedua grammarnya, kata yang bermakna perintah itu yang huruf akhirnya berupa sukun atau tak punya subjek setelahnya, maka subjeknya itu berupa kamu. Maka
Yang pas artinya berkatalah kamu, ada subjek kamu yang masuk. Terus di sini kul, wawunya dibuang. Di sini ada grammar. Grammar 3. Alif waw ya hamzah sering dibuang di bahasa Arab. Maka di sini yang pas artinya berkatalah kamu. Terus kenapa ini wawunya dibuang? Huruf bahasa Arab alif waw ya hamzah itu sering dibuang. Kita tidak usah kaget karena di bahasa kita sendiri saja, bahasa Indonesia sering membuang huruf. Contoh, ketika kita melihat alat untuk membersihkan adalah sapu. Ketika menjadi kata kerja menjadi menyapu. Di mana S-nya? Kok sudah dihilangkan? Dibuang S-nya. Kenapa tidak mensapu saja, kok menyapu? Nah, itu juga membuang huruf. Sama halnya juga dengan bahasa Arab. Sering membuang huruf alif waw ya hamzah juga sering dibuang, juga sering ditambahkan. Sama halnya dengan bahasa Indonesia, sapu menjadi menyapu, S-nya dibuang. Lalu selanjutnya, a'udzu. Di sini kita harus melihat pada kamus. Di sini ada garis bawah di bawah huruf alif, berarti ini ada maknanya sendiri. A. Apa artinya A? Kita lihat A. Saya. Out. Di sini ada yaudu out. Artinya berlindung. Di bawah tidak ada grammar yang masuk, berarti langsung diartikan. A'udzu, saya berlindung. Qul, berkatalah kamu. A'udzu, saya berlindung. Di sini ada garis bawah, berarti ini ada artinya sendiri. Karena ini huruf tambahan. Bi, apa bi? Di sini ada bi di kamus. Artinya dengan. Robbi, rob jim arbab, artinya Tuhan. Nas tadi manusia. Berarti bi robbin nas langsung diartikan. Artinya dengan Tuhan manusia. Malikin nas, malik artinya al-maliku jim muluk amlak, artinya raja. Nas tadi manusia. Berarti malikin nas, raja manusia. Begitu selanjutnya dan seterusnya. Jika ada grammar yang masuk, maka dibaca dulu grammarnya kemudian diartikan. Jika tidak ada grammar yang masuk, maka cukup melihat kamus lalu menerjemahkan. Mungkin ini sekilas tutorial cara menerjemahkan di metode Asyikul Quran. Semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.